Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MG Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di mana pada video kita kali ini kita akan menjawab untuk kuis satu pada mata kuliah sistem operasi. Yang mana soalnya sebagai berikut. Di sini terdapat 5 soal. Nantinya kita akan menjawab di video ini yaitu 2 soal saja. Dimana soal pertama yang nomor 5, mana soalnya yaitu diketahui ada 4 proses terdapat tabel berikut, dimana nanti soal ini akan saya copy lagi ke PowerPoint-nya. Saja kita kepada presentasinya. Oke, baik, kita telah masuk pada quiz satunya. Nah, di sini sudah saya tulis kembali soal nomor satunya. Mana soal nomor satunya itu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan rival time dan boost time-nya masing-masing. Gambarkanlah pencet dan tentukan rata waktu tunggu dengan algoritma round robin, di mana kita akan menggunakan round robin compressor first. Mana datanya sebagai berikut. Ada di sini dia ada 4 proses, P1, P2, dan P3 dengan nilai rival time-nya 0, 3, 5, dan 6, dan nilai sistemnya 8, 5, 2, dan 6. Lalu saja kita ke penyelesaiannya dengan menggunakan gancet probing compressor first. Ini terdapat CPU dan space-nya. Mana kalau request time-nya itu ada 0, maka proses 1 diproses dengan nilai 8. Dengan nilai boost time-nya 8 dari sini. Maka proses 1 telah diproses. Selanjutnya P2 dengan nilai 5 dan P3 dengan nilai 2. Masuk antrian dengan P4 dengan nilai 6. Kemudian pada kue yang ketiga, P2 diproses, yang mana dengan nilai boost time-nya 5, dan P3, P4, dan P1 yang bersisa nilainya 5 diproses menunggu antrian. Dan pada kue yang kelima, P2 diproses kembali dengan nilai sisanya itu 3, dan P3, P4 masih menunggu antrian, dan P1 masuk ke antrian kembali. Dan pada request yang ke-6, P3 diproses dengan nilai 2, dan P4, P1, dan P2 dengan sisa nilai 2 ya masuk ke antrian. Dan pada request yang ke-8, P4 diproses dengan nilai 6, dan P1 dengan nilai 5, dan P2 ya dengan nilai 2 masuk ke antrian. Pada request yang ke-11, P1 diproses dengan nilai 5, dan selanjutnya P2 dan P4 karena sisa prosesnya itu masih ada 3 lagi, makanya masuk ke antrian. Dan pada request yang ke-14, P2 bernilai 2 diproses, dan P4 bernilai 3, dan P1 masih ada menyisakan nilai 2 masuk ke antrian. Dan pada request yang ke-16, P4 bernilai 3 diproses, dan P1 masuk antrian. Nah, di sini P2 telah selesai. Dan pada request yang ke-16, P1 telah berhasil diproses, berakhir pada request yang ke-28. Dan bisa kita kalkulasikan waktu tunggunya. P1 sama dengan 0 tambah dalam kurung 11 kurang 3 tambah dalam kurung 19 kurang 14 bernilai 13. Dan untuk P2, 3 kurang 3 tambah dalam kurung 14 kurang 6 sama dengan 8. Dan P3 nya 6 kurang 5 dengan 1. Dan P4 dalam kurung 8 kurang 6 tambah 6 kurang 16 kurang 11 7. Maka jumlahnya adalah 29. Maka rata-rata waktu tunggunya itu 29
bagi 4 dengan 7,25 satuan waktu. Jadi kita masuk kepada soal nomor 5. Diketahui proses dari suatu sistem operasi datanya sebagai berikut, mana ada prosesnya dari P0 sampai P4 dengan allocation-nya sebagai berikut, nilai max-nya sebagai berikut, nilai net-nya sebagai berikut, dan available-nya sebagai berikut. Mana kita akan mencari yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, urutkan prosesnya dan bagian manakah nilai matrik yang baru. Yang kedua, kita akan mencari bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk proses P4. Bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana jika ada penambahan request 020 untuk P0. Jadi kita ke penyelesaiannya. Ini telah saya kopikan kembali data snapshotnya. Dimana kita akan beri tahu dulu resource request algorithm, yang mana jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Mana syaratnya ada dua. Yang pertama adalah request kurang dari sama dengan request lebih kecil dari net. Yang kedua, request lebih kecil dari available, yang mana request dan net available ini adalah nilai dari ini. Dan jika dua syarat di atas terpenuhi, maka tidak dapat disimulasikan sebagai berikut. Yang pertama, new available sama dengan available kurang request. Dan untuk new allocation sama dengan allocation tambah request. New untuk new net sama dengan new request. Nah, sebenarnya kita akan mencari untuk soal A ya, yang mana jika P0 sama dengan 743 lebih kecil sama dengan 230, maka dia tidak di-execute, tidak diproses. Jika P1 sama dengan 020 lebih kecil sama dengan 230, maka dia akan di-execute pada P1. Kita menggunakan new available dengan available tambah allocation, yang mana nilainya itu 230 tambah 302 dengan 5320. 532 adalah nilai new available kita. Dan jika P2 sama dengan 600 lebih kecil sama dengan 532, dan nilainya lebih kecil daripada 600. Dan untuk jika P3 011 lebih kecil sama dengan 230, maka di execute P3 nya dengan nilai available yang tadi, yaitu 532 tambah 211 dengan 743. Jika P4 sama dengan 431 lebih kecil sama dengan 743, maka di execute dengan nilai available pada proses 4, 743 tambah 002 sama dengan 245. Dan untuk P0 nya diproses lagi, 743 lebih kecil sama dengan 745, maka dia execute dengan nilai execute pada P4, 745 tambah 011 dengan 755. Dan untuk P2 nya diproses kembali, itu 600 lebih kecil sama dengan 755, maka dia execute dengan nilai execute pada P0, itu 755 tambah 302 sama dengan 1057. Maka dapat disimpulkan P1, P3, P4, P0, P2 sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Dan untuk soal yang kedua ya, di mana jika request lebih kecil sama dengan net, maka dapat kita simpulkan 330
lebih kecil sama dengan 743, maka bernilai true. Dan jika request lebih kecil sama dengan available, maka kita masukkan nilainya 330, lebih kecil sama dengan 230, maka bernilai plus. Maka ini tidak masuk kriteria untuk safety. Yang soal yang terakhir itu C, jika request lebih kecil sama dengan need, kita masukkan nilainya 0, 0, lebih kecil sama dengan 743, bernilai true. Request lebih kecil sama dengan available, masukkan nilainya 020, lebih kecil sama dengan 230, bernilai true. Ini telah masuk kepada kriteria safety. Maka kita akan bisa mencarinya dengan new available sama dengan available kurang request, yaitu 230 kurang 020 sama dengan 210. New available sama dengan allocation tambah request, masukkan nilainya 010 tambah 020 sama dengan 030. New available dengan need kurang request, kita masukkan nilainya 743 kurang 020 sama dengan 723. Oke, sekian dari pembahasan tentang soal quiz pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimahami. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.